Dewa Obat Terkuat. Bab 161. Wajah Lin Yi menunjukkan ekspresi dingin dan mematikan. Sama seperti Sura ketika dia masih hidup, cuacanya sangat dingin sehingga siapapun yang mendekat akan merasa gemetar. Tiba-tiba, telinganya bergerak-gerak, dan aura pembunuh yang mendidih menghilang dalam sekejap. Dong dong dong. Ada ketukan di pintu di luar. Lin Yi, apakah kamu menindas Si Han lagi? Itu adalah suara Ye Qiansui, penuh ketidakberdayaan, tampaknya dipaksa oleh Ye Si Han untuk menanyai Lin Yi. Lin Yi menyimpan buku catatannya, membuka pintu, dan kembali ke ekspresi normalnya. Saya tidak. Dia melirik ke arah Ye Si Han yang bersembunyi di belakang Ye Qiansui. Dia tidak menyangka orang ini akan mengeluh kepada Ye Qiansui dan dengan sengaja berpura-pura terlihat menyedihkan. Kakak lihat dia masih tidak mengakuinya. Memalukan sekali bagi pria dewasa untuk menindas wanita lemah sepertiku. Penampilan halus dan halus itu, bukan Ye Si Han. Lin Yi bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan matanya. Oke, Lin Yi, Si Han masih muda, biarkan dia melakukannya mulai sekarang. Bagaimana mungkin Ye Qiansui tidak mengetahui kebaikan saudara perempuannya? Lin Yi akan baik-baik saja jika dia tidak mengganggunya, jadi dia masih ingin mengganggunya. Tidak ada pintu. Dia mengeluh dulu, dan tidak ada yang bisa dia lakukan, kalau tidak dia akan tetap berpegang padanya sampai dia datang ke Lin Yi untuk membantunya berdiri. Lin Yi tidak menjelaskan dan mengangguk ringan. Dia melirik Ye Si Han, yang diam-diam menatap ke arahnya, dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan tidak bisa menahan perasaan geli. Lingkungan santai di rumah membuatnya merasa sangat nyaman, bahkan pertengkaran pun begitu menarik. Setidaknya, kamu tidak akan sendirian lagi. Apakah kamu mendengar itu? Dia tidak akan mengganggumu lagi, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ye Qiansui menoleh, dan Ye Si Han buru-buru membuang senyuman lucunya, mengubahnya menjadi ekspresi keluhan, dan mengangguk dengan lembut. Baiklah, terima kasih. Selama kamu di sini, aku tidak akan takut pada apapun. Saat dia mengatakan ini, dia memegang lengan Ye Qiansui dengan sangat erat. Setelah mengatakan itu, kedua saudara perempuan itu berbalik dan pergi. Ye Si Han tidak lupa melihat ke belakang dan menatap Lin Yi, memamerkan kekuatan dan harga dirinya. Lin Yi hanya tersenyum tanpa ada kemarahan di wajahnya. Di koridor, terdengar juga suara kedua saudara perempuan itu, tertawa dan bertingkah genit, memenuhi seluruh ruangan dengan suasana ceria, yang melemahkan aura pembunuh mengerikan yang baru saja dilepaskan dari Lin Yi. Sisi lain, gerakan Fang Long tidak berhenti. Membunuh Qi Feng dan Jin Ming hanyalah langkah pertama dalam balas dendamnya. Kematian Fang Yuan bukan hanya karena dia dibunuh, tetapi juga karena begitu dia meninggal, martabat keluarga Fang jatuh, dan tidak mudah untuk membangunnya kembali. Yang ingin dilakukan Fang Long adalah membiarkan keluarga Fang sepenuhnya mengendalikan lingkaran bawah tanah Tianhai dan mendominasinya sebelum dia pergi. Setelah meninggalkan Yang Rong dari dinasti kekaisaran, Fang Long tidak pulang, tetapi pergi ke rumah Liu Feng. Mengetahui Fang Long akan datang, Liu Feng sepertinya menantikannya. Saudara Fang, aku sudah lama menunggumu. Liu Feng tampak sedikit bersemangat, jika kamu tidak datang kepadaku, aku ingin menemukanmu. Fang Long tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Benarkah, kamu tahu aku akan datang? Saudara Fang harus mengungkap penyebab kematian Tuan Fang. Liu Feng berkata, dan saya tahu siapa pembunuhnya. Fang Long mengangkat alisnya dan menatap Liu Feng, siapa? Yang Rong. Liu Feng berkata langsung. Dia tidak menghindar dari apapun, dan bertepuk tangan, itu dia. Ekspresi wajah Fang Long sedikit berubah, dan dia menatap Liu Feng dengan mata tajam, seperti pisau tajam, yang membuat Liu Feng merasa tidak nyaman. Bagaimana kamu membuktikannya? Saudara Fang, kamu dan Fang Hu tidak ada di sini saat itu, dan kamu tidak tahu apa yang terjadi di Tianhai. Liu Feng berkata, Yang Rong menutupi langit dengan satu tangan, tahukah kamu? Dia memiliki master yang sangat kuat di bawahnya. Bahkan master Bao Rongdong tingkat master dikalahkan olehnya dengan satu pukulan. Master inilah yang membunuh Tuan Fang. Kamu tidak tahu bahwa kecuali Tuan Fang, Zhuang Fan, Gao Yang dan yang lainnya semuanya mati di tangan Yang Rong dan yang lainnya. Dia ingin mendominasi lingkaran bawah tanah Tianhai. Liu Feng mengertakkan giginya dengan kebencian dan tidak menyadari sama sekali bahwa mata Fang Long menjadi semakin dingin. Kami berlindung pada Tuan Fang, berharap dapat membantu Tuan Fang dan menekan Yang Rong. Tapi kami tidak menyangka hal itu. Dia menepuk pahanya dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, bajingan Yang Rong itu diam-diam membunuh Fang Lao. Balas dendam ini harus dibalas. Fang Long masih tidak berbicara,
masih menatap Liu Feng, yang membuatnya merasa sedikit takut. Saudara Fang, percayalah. Semua yang saya katakan adalah benar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada Qiyun. Kami berdua membelot ke Tuan Fang bersama-sama. Anda akan mengetahui masalah ini hanya dengan bertanya. Liu Feng sangat tegas. Fang Long mencibir dan mengabaikan apa yang dikatakan Liu Feng. Dia hanya menatap Liu Feng. Kamu dan Qiyun berlindung pada ayahku. Kanan. Liu Feng mengangguk, kami berpikir jika kami bisa tetap berada di sisi Tuan Fang dan melakukan sesuatu untuknya, setidaknya kami akan mencegah lingkaran bawah tanah Tianhai jatuh ke tangan Yang Rong. Lalu kenapa ayahku meninggal sedangkan kamu tidak? Kata-kata Fang Long membuat Liu Feng terdiam. Dia tertegun sejenak dan tidak tahu harus berkata apa. Mengapa mereka tidak mati? Ini. Dia tertegun sejenak, karena Yang Rong tidak punya waktu untuk menyerang kita. Mata Fang Long menjadi semakin dingin, dan Liu Feng sepertinya menyadari sesuatu dan buru-buru melambaikan tangannya. Saudara Fang, jangan salah paham. Kamu kembali sebelum Yang Rong menyerang kita. Dia tidak memiliki kesempatan ini. Bentak. Tiba-tiba, Fang Long mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Liu Feng dengan keras, membuatnya terlempar dan berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum dia bisa berdiri diam. Menabrak. Mendengar suaranya, lebih dari selusin orang bergegas masuk dari luar pintu, semuanya membawa senjata, dan mengepung Fang Long. Senyuman di wajah Fang Long menjadi semakin ganas. Kamu tahu aku akan datang mencarimu, dan aku bahkan sudah membuat pengaturannya, kan? Dia tersenyum galak, tidak memperhatikan selusin orang, dan menatap langsung ke Liu Feng, kamu berlindung pada ayahku, tetapi pada akhirnya, ayahku meninggal, dan kamu masih hidup dan sehat. Karena aku akan kembali, Yang Rong tidak membunuhmu. Bagaimana dia tahu bahwa aku akan kembali? Tahukah kamu bahwa Yang Rong sudah lama menjual semua propertinya dan keluar dari lingkaran bawah tanah? Sekarang kamu menyalahkan dia. Kamu benar-benar pintar. Wajah Liu Feng menjadi pucat. Semua yang kukatakan itu benar. Iya, semua yang kamu katakan itu benar, hahaha. Secercah niat membunuh yang dingin muncul di mata Fang Long, tetapi semakin benar, semakin salah. Mereka semua berkumpul di lingkaran bawah tanah. Menurutmu apakah aku, Fang Long, mudah dibodohi? Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara perkelahian sengit di luar pintu. Setelah beberapa saat, Fang Hu masuk, wajahnya sama dinginnya, dan ada darah merah di tangannya. Semuanya terpecahkan. Fang Hu melirik Liu Feng, kelopak matanya sedikit bergerak. Apa yang ingin kamu lakukan? Liu Feng terkejut, dia tidak menyangka kedua bersaudara Fang Long dan Fang Hu ingin membunuhnya. Dia duduk di tanah dan terus mundur, tetapi ada tembok di belakangnya dan tidak ada cara untuk mundur. Fang Hu memegang pisau tajam di tangannya dan berjalan perlahan. Bukankah kamu berlindung pada ayahku? Lalu ketika kamu sampai di sana, ingatlah untuk setia. Bab 162. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Liu Feng menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak, jangan datang. Jangan datang. Tapi Fang Hu hanya melihat mayat di matanya, dan dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai manusia. Dia melangkah maju dan membunuh Liu Feng dengan satu pisau. Darah mengalir ke seluruh lantai. Liu Feng menatap, tidak percaya bahwa dia telah mengatakan yang sebenarnya kepada Fang Long dan dia datang untuk membunuhnya. Orang yang pergi menemui ayahku dan Qiyun bukanlah orang baik, kata Fang Hu. Mereka memeriksa semuanya. Saat itu, lingkaran bawah tanah Tianhai sedang dalam kekacauan dan semua orang besar lainnya sudah mati. Hanya mereka berdua yang masih hidup. Selama masih ada kecurigaan, bunuhlah. Saya lebih suka membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Saudaraku, apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan Yang Rong? Fang Hu mendengar bahwa Yang Rong telah lama menarik diri dari lingkaran bawah tanah dan sekarang hanya melakukan bisnis kecil-kecilan yang serius. Ada bukti bahwa semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan saja dulu. Fang Long menyipitkan matanya. Dia tidak ingin membiarkan siapapun pergi, dan jika keluarga Fang ingin sepenuhnya mengendalikan lingkaran bawah tanah Tianhai di masa depan, tidak akan ada ancaman yang tersisa. Yang Rong ini sepertinya tidak berbahaya di masa lalu, tapi semua orang bisa berpura-pura, jadi siapa yang bisa memastikannya? Liu Feng terus mengatakan bahwa kematian Fang Yuan ada hubungannya dengan Yang Rong, jadi itu tidak berdasar. Bahkan jika dia ingin menyalahkan Yang Rong, itu juga berarti Yang Rong lah yang pantas ditakuti Liu Feng. Hadapi lawan yang terlihat terlebih dahulu,
lalu hadapi dia. Fang Long mendengus, aku tidak punya banyak waktu, jadi aku harus memanfaatkannya. Apakah kamu mengerti? Aku tahu. Fang Hu mengangguk. Saat kamu menjadi kepala keluarga, aku akan pergi. Jika Zaitian belum mati saat itu, maka aku akan menemukan cara menggunakan kekuatan organisasi untuk menyelamatkannya. Terima kasih saudara. Fang Hu menarik napas dalam-dalam, dia hanya memiliki satu anak laki-laki. Jika dia tidak bisa menyelamatkannya, dia akan menderita seumur hidupnya. Kamu harus ingat bahwa kamu adalah anggota keluarga Fang. Sebagai kepala keluarga Fang, kamu harus memimpin keluarga Fang untuk terus berkembang. Fang Long sepertinya mengucapkan kata-kata terakhirnya. Karena dia tahu jika dia bergabung dengan organisasi itu, tidak akan ada jalan kembali dan cepat atau lambat dia akan mati. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Fang secara diam-diam. Jangan serakah dan pergi ke kota yang lebih besar. Jangan pergi ke utara. Terlalu menakutkan di sana. Tetaplah di Tianhai ini, cukup bagi keluarga Fang untuk hidup selama 100 tahun. Ya, di depan Fang Long, Fang Hu tidak berani mengatakan apapun yang menentangnya. Dia hanya mendengarkan apapun yang dikatakan atau diperintahkan Fang Long. Fang Long mengangguk. Ada juga Qi Yun, aku serahkan padamu. Fang Long tidak membuang waktu, dia juga tidak ingin membuang waktu. Setelah menyerahkan Qi Yun kepada Fang Hu, dia terus mencari Nan Sanxi. Dia hanya ingin menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk sepenuhnya membersihkan lingkaran bawah tanah Tianhai, sehingga keluarga Fang di Tianhai tidak lagi memiliki kekhawatiran atau potensi ancaman apapun. Keduanya berpisah dan Fang Hu langsung menemui Qi Yun. Dia jauh lebih tajam daripada Fang Long. Dia mengambil tindakan secara langsung dan membunuh Qi Yun tanpa repot-repot berbicara omong kosong. Dan sisi lainnya, Fang Long tiba di hotel tempat Nan Sanxi berada. Orang-orang di pintu menghalangi Fang Long untuk masuk. Fang Long mengabaikan mereka sama sekali dan membuat mereka pingsan di tanah. Mengapa saudara Fang tiba-tiba datang kepadaku? Beberapa anak buahnya hendak mengambil tindakan, tetapi Nan Sanxi menghentikan mereka dan berkata sambil tersenyum, kuil saya kecil dan tidak dapat menampung Buddha besar seperti saudara Fang. Ada langkah kaki cepat di luar. Jelas, semakin banyak orang yang mengelilingi Fang Long, tapi Fang Long tidak merasa gugup atau khawatir. Di Tianhai, dia tidak pernah mengkhawatirkan hal-hal ini. Dulu seperti ini, dan terlebih lagi sekarang, dia telah membawa 4 master di sekelilingnya, yang cukup baginya untuk menjadi kuat Tianhai. Apa yang ingin kamu lakukan ketika datang ke Tianhai? Dia langsung ke intinya, jika ini bisnis yang serius, maka saya menyambutnya, tetapi jika Anda ingin pindah ke lingkaran bawah tanah, saya minta maaf, ini adalah milik keluarga Fang dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Siapapun yang mengulurkan tangannya, aku akan memotong tangannya. Fang Long sangat lugas dan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Dia memandang Nan Sanxi dan melihat senyuman di wajahnya perlahan mengeras dan perlahan berubah menjadi ketidakpedulian dan penghinaan. Saudara Fang, apakah kamu bercanda? Nan Sanxi berkata, kapan lingkaran bawah tanah di Tianhai ini menjadi milik keluarga Fangmu? Sepertinya hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kamu ingin menghilangkan semuanya hanya dengan satu kalimat? Itu akan terlalu tidak sesuai dengan aturan mainnya. Apa yang kamu inginkan? Lingkaran bawah tanah Tianhai ini adalah sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Setiap orang mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu dan saya akan menyerah? Lalu saya menghabiskan begitu banyak uang untuk masuk ke Tianhai. Apakah saya melakukan amal? Nan Sanxi tetap mempertahankan keanggunannya, namun ia tidak bisa menyembunyikan rasa dingin di wajahnya. Dia menatap Fang Long seolah dia baru saja mendengar lelucon terbaik. Bahkan jika saya setuju, tanyakan pada yang lain apakah mereka setuju. Tanyakan pada orang-orang besar di ibu kota provinsi apakah mereka bersedia. Saudara Fang, kamu tidak boleh terlalu serakah. Jika Yang Rong memberikannya kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Setelah mengatakan itu, Nan Sanxi berdiri dan berkata dengan tenang, Saudara Fang, tidak ada yang perlu kami katakan antara Anda dan saya, silakan lanjutkan. Fang Long tidak marah, wajahnya tanpa ekspresi, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berbalik dan pergi. Tidak ada yang berani menghentikannya. Dia selalu berusaha menjaga dirinya seanggun mungkin, tapi kesombongan Fang Long membuatnya sangat tidak bahagia. Presiden Nan, Fang Long ini agak sombong. Bawahan itu membuat gerakan memenggal kepala dengan tangannya, jika kamu mau, aku akan membawa seseorang. Nan Sanxi melambaikan tangannya, tidak perlu terburu-buru.
Apakah kamu tidak melihat para ahli di sekitarnya? Bahkan Qi Feng dan Jin Ming mati di tangannya. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Dia mengerutkan kening, sedikit kesal. Kembalinya saudara laki-laki Fang Long dan Fang Hu secara tiba-tiba benar-benar mengganggu rencananya. Dia mengira hanya Liu Feng dan Qi Yun yang tersisa di Tianhai, yang akan sangat mudah diselesaikan. Adapun Yang Rong, dia tidak pernah memperhatikannya. Lingkaran bawah tanah Tianhai berada dalam jangkauannya, dan Fang bersaudara tiba-tiba kembali untuk memperjuangkannya. Jika itu hanya Fang bersaudara, dia tetap tidak akan mengingatnya, tapi tuan itu. Pada upacara peringatan Fang Yuan hari itu, dia datang untuk menyampaikan belasungkawa, dan dia melihat bahwa, bahkan tanpa pengamatan yang cermat, dia dapat merasakan bahwa orang-orang itu tidak mudah untuk diganggu. Mungkin seseorang dari utara. Tuan Nan, beritanya baru saja datang. Apa? Nan Sanshi mengangkat kepalanya dan bertanya dengan tidak sabar. Liu Feng dan Qi Yun sudah mati. Bawahannya berkata, dia meninggal dengan mengenaskan. Hati Nan Sanshi terguncang, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia melirik ke tempat Fang Long duduk tadi, dan tiba-tiba meninju meja. Bang! Itu gila. Dibandingkan dengan sikap anggun dan tenangnya yang biasa, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya saat ini. Apakah ini peringatan untukku? Fang Long datang, tidak ingin berdiskusi dengannya sama sekali. Nan Sanshi baru menyadarinya saat ini. Dia datang untuk memberitahu dirinya sendiri. Bersambung.